Halo, saya di sini akan menjelaskan tentang etika dalam birokrasi. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri, nama saya Nofrianita Rohinovi dengan NIM 2024210073. Jadi, menurut Duyanto 2002, etika birokrasi adalah nilai atau panduan norma bagi seluruh pelaku atau aparat birokrasi untuk menjalankan tugasnya dalam melayani masyarakat. Birokrasi itu harus menempatkan kepentingan publik daripada kepentingannya sendiri. Jadi dia harus bisa membedakan saat dia sedang menjadi birokrasi atau aparat birokrasi, dia harus bisa ini mementingkan kepentingan publik daripada pribadinya sendiri. Jadi itu harus dilatih, itu harus dijadikan acuan, dijadikan panduan. Dan dalam etika birokrasi itu harus dilakukan dengan baik. Itu ada 4 cara. Yang pertama itu penyegaran dan pemahaman kembali oleh pemerintah agar peraturan-peraturan yang berkenaan dengan birokrasi itu yang termasuk dalam pelayanan publik atau pelayanan kepada masyarakat itu refreshing lagi, harus dikendalikan lagi, harus ditelaah lagi. Jadi peran pemerintah di sini sangat penting, memberi penyegaran. Dan yang kedua itu adalah peningkatan kapasitas pengetahuan. Jadi aparat atau pelaku birokrasi itu harus memiliki pengetahuan, empati, nilai-nilai, ketakwaan, dan juga harus bisa meningkatkan kualitas emosi. Jadi dia harus bisa menenangkan emosinya, harus mengendalikan emosinya, tidak marah-marah saat dia melayani masyarakat, tidak dengan sembrono juga, dan juga spiritualnya harus baik dan harus ada kecerdasan intelektualnya, dan juga ada peningkatan kapasitas prosedural teknis, itu meningkatkan dalam hal prosedural. Jadi dalam melakukan setiap sesuatu itu harus ada prosedurnya, tidak akan mencong ke sana mencong ke sini, tapi boleh teratur, boleh ada strukturnya, ada prosedurnya, jadi tidak semena-mena seperti itu. Aparat birokrasi juga harus menguatkan spiritualnya, jadi tidak hanya sesama hubungan sesama manusia, tapi juga saling berhubungan dengan Tuhan, karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Jadi haruslah perlu untuk mendekatkan, haruslah perlu menguatkan iman spiritual kita kepada Tuhan. Menurut Mangkunegara 2005 menyatakan bahwa perilaku organisasi adalah suatu kajian untuk setiap tindakan-tindakan atau perilaku individu dan kelompok untuk menjalankan tugasnya dilakukan secara sistematis. Dan juga dalam konteks perilaku birokrasi itu membahas tentang perilaku individu atau tindakan-tindakan individu dalam melayani masyarakat dan menjadi suatu budaya dalam birokrasi. Budaya birokrasi adalah suatu nilai atau norma yang diyakini oleh aparat birokrasi untuk melakukan tugasnya, untuk menjalani tugas dan untuk bertindak melayani masyarakat. Slide presentasi tersebut menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku dan budaya dalam lingkungan birokrasi. Secara garis besar penjelasannya dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama itu faktor birokrasi dari sisi internal individu atau dari dirinya sendiri. Ini adalah hal-hal yang berasal dari dalam diri seseorang dalam bekerja di birokrasi. Yang pertama ada birokrasi, apa yang dia ketahui berdasarkan pengalaman, pengamatan, dan pemikirannya. Dan itu bisa mempengaruhi bagaimana dia memperlakukan orang lain, seperti itu. Dan juga perasaan. Yang kedua itu perasaan, itu kondisi emosional atau penilaian, apakah dia suka atau tidak suka, apakah hal yang dia lakukan itu positif atau tidak. Seperti itu. Jadi itu bisa mempengaruhi apa yang dia lakukan kepada masyarakat, apa yang dia berikan, apa yang pelayanan yang dia berikan kepada orang. Dan juga ketiga itu ada dorongan naluriah atau keinginan dasar
keinginan dasar atau fitrah manusia yang menggerakkan mereka untuk bertindak. Jadi ada naruri, ada dorongan yang membuat mereka melakukan pelayanan tersebut. Dan yang kedua, di bagian yang kedua itu adalah faktor budaya, itu dari sisi eksternal atau lingkungan. Ini adalah pihak-pihak yang membentuk suasana, kebiasaan, atau kebudayaan dalam organisasi tersebut. Nah, yang pertama itu adalah pendiri atau pemilik organisasi. Itu adalah mereka yang mendirikan atau menanamkan nilai-nilai sejak awal. Bagaimana organisasi ini ingin dicapai, bagaimana organisasi ini ingin dijalankan. Dan yang kedua atau yang ketiga itu adalah sumber daya manusia. Itu karyawan yang menjalankan operasi, karyawan atau aparat birokrasi yang menjalankan operasional yang bertemu masyarakat secara terus-menerus atau sehari-hari. Dan yang kedua adalah pihak yang memiliki kepentingan. Itu adalah orang-orang atau masyarakat umum yang berinteraksi dengan birokrasi tersebut. Jadi masyarakat ini juga dapat mempengaruhi bagaimana dia ingin dilayani, bagaimana dia ingin apa yang ingin dia layani. Dan jadi kesimpulannya, jadi saat ini ingin menyampaikan bahwa birokrasi tidak hanya dibentuk oleh aturan, tetapi juga dipengaruhi oleh individu dan juga orang lain atau eksternal atau lingkungan yang terlibat di dalamnya, seperti itu. Dan juga tahap yang kedua ini mau memperbaiki apa yang sebelum dari tahapan yang pertama itu belum dicapai. Di tahap yang kedua ini dia inginkan lebih atau bisa tercapai dengan baik. Dan yang ketiga itu ada tahapan ketiga itu 2020 sampai 2024 atau 2025 itu mewujudkan pemerintahan yang dinamis dan berdaya saing. Jadi birokrasinya itu diinginkan untuk sekelas dunia. Jadi lebih prima, lebih adaptif atau lebih adaptif dari perubahan global-global yang ada. Dan itu ingin lebih berkelanjutan dan berfokus pada birokrasi. Dan pada saat ini kita masih ingin lagi meningkatkan upaya-upaya dalam tahap yang pertama, tahap yang kedua, yaitu pemerintahan yang bersih. Itu masih menjadi tantangan bagi negara kita. Dan mengapa Indonesia terus ingin ditingkatkan lagi birokrasinya, karena Indonesia ini memiliki target untuk menjadi pemerintah kelas dunia. Jadi bukan hanya Indonesia terkenal di kancah Indonesia doang, tidak ingin Indonesia hanya dikenal di Indonesia saja, tapi diharapkan Indonesia itu dikenal oleh seluruh dunia, agar seluruh dunia mengetahui pemerintahan yang baik dan negara kita bisa sejahtera. Reformasi birokrasi dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama itu desentralisasi, serentak, bertahap, dan adanya koordinasi. Itu dalam konsep desain reformasi. Itu dalam konsep grand design reformasi yang dibuat dengan sifat yang terbuka. Artinya, dengan teknis pelaksanaan sistem deklarasi, dengan sistem desentralisasi ini disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada. Dan kearifan lokal ini diatur oleh pemerintah daerah itu sendiri agar dapat ditambah dengan kemampuan antar instansi juga yang berbeda-beda. Dalam konteks ini, penegasan di titik
penegasannya, walaupun dilakukan secara serentak, tapi dilakukan koordinasi yang baik agar dapat menjadi acuan Grand Design Reformasi Birokrasi dan Roadmap Reformasi Birokrasi. Dan pelaksanaan ini adalah tugas siapa? Tugas ini adalah tugas bersama untuk menyadarkan birokrasi, untuk tahu, untuk memahami, dan juga untuk memahami bagaimana cara mereka, bagaimana seharusnya mereka melayani masyarakat, bagaimana dia harus dilakukan, dan apa yang sudah dikonsepkan boleh berjalan dengan baik. Bagaimana ukuran untuk melihat bahwa reformasi kita ini berhasil atau tidak? Itu dengan tidak adanya korupsi atau KKN, tidak ada korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan juga tidak ada pelanggaran. Jadi setiap birokrasi ini boleh menjalankan tugas-tugasnya dengan baik sehingga tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang boleh dilakukan. Dan juga yang ketiga itu adalah APBN atau APBD yang baik. Jadi dengan adanya transparansi, adanya keterbukaan anggaran ini diperuntukkan untuk proyek apa, dengan ini untuk proyek apa, seperti itu. Dan juga yang keempat itu untuk semua program dari pemerintah itu boleh dijalankan dengan baik sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan janji manis namun tindakan yang manis. Yang kelima itu adalah semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat, tidak berbelit-belit. Semua perizinan itu dapat dijalankan dengan baik, boleh dengan cepat, tidak bertele-tele. Yang keenam itu komunikasi publik yang baik. Jadi informasi atau komunikasi dengan masyarakat, dengan aparatnya boleh dikatakan baik, boleh satu kata seperti itu, tidak ngomong A, tidak ngomong B, seperti itu. Dan juga yang ketujuh itu ada penggunaan waktu atau jam kerja yang efektif dan produktif. Jadi tidak lembur atau tidak dikurang-kurangi jam kerjanya, namun tepat. Seperti itu yang sudah disepakati dari awal, jam kerjanya seperti itu, ya seperti itulah dijalani. Dan yang kedelapan itu penerapan reward atau punishment bagi konsisten dan keberlanjutan. Jadi dengan adanya pelayanan yang baik, birokrasi yang baik, itu adanya dihargai dengan reward dan punishment yang sesuai lah. Seperti itu, jadi ada dorongan untuk melakukan pelayanan dengan baik. Dan yang ke-9 itu hasil pembangunan yang nyata. Jadi seperti yang dikatakan tadi, APBN-nya itu boleh tersalurkan dengan baik sehingga pembangunan itu boleh kita lihat secara nyata. Dan itu adalah ukuran untuk keberhasilan reformasi birokrasi yang sudah ada di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Saya harap apa yang saya boleh jelaskan boleh dipahami dan boleh menambah wawasan Anda sekalian. Salam. Terima kasih.